Selamat malam teman-teman Musafir Rock and Roll. Kali ini saya coba berbagi cerita tentang pengalaman saya saat interview visa Amerika pada tanggal 5 Juni 2023 yang lalu. Jadi saat setelah selesai mengisi formulir DS-160, saya kemudian mendapatkan jadwal temu kurang lebih 1 bulan setelah pembayaran. Oh ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah informasi tentang visa Amerika untuk visa turis. Jadi pada tanggal 5 Juni yang lalu saya datang ke Kedubes Amerika yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Saat itu saya dapat jadwal jam 9.45. Saya tiba di kedutaan besar itu sekitar pukul 8 pagi ya. Saya kemudian merapat menuju barisan yang ada di depan halaman Kedubes Amerika. Saat itu seorang petugas wanita, mbak-mbak yang berjilbab, menanyakan saya kapan jadwal saya. Saya kemudian berkata jadwal saya jam 9.45. Kemudian ia bertanya tentang paspor saya. Saya kemudian memberikan paspor saya, dan setelah saya didata, saya kemudian dipersilahkan untuk bergabung dalam barisan menuju dalam areal kedubes. Jadi saat kita berbaris, kita kemudian menuju ruang kecil semacam pos security. Di situ semua barang-barang kita ditaruh dalam sebuah box, kemudian kita melewati detektor logam, dan saat itu kita dipersilahkan masuk dan diberikan barang-barang yang bisa dibawa dan tidak bisa dibawa. Jadi alat-alat seperti jam tangan manual, bukan jam digital saya bawa, berikut uang logam dan lain-lain. Kemudian saya keluar dari ruangan pos security tersebut menuju ruangan utama, melewati semacam taman gitu. Kemudian di depan saya ada seorang petugas security lagi. Dia menanyakan jadwal saya jam berapa, dan saya memberitahukannya bahwa jadwal saya adalah jam 9.45. Kemudian saya dipersilakan duduk untuk menunggu informasi selanjutnya. Setelah saya duduk kurang lebih sekitar 10 menit kali ya, kurang lebih, kemudian petugas dari dalam gedung utama ini memanggil semua, katanya yang berada di halaman itu dipanggil untuk masuk ke dalam, termasuk saya. Padahal saya juga saat itu belum menunjukkan jam 9.45, mungkin saat itu masih menunjukkan pukul setengah 9 atau jam 9. Kemudian saya masuk ke dalam. Di sana, di dalam ruangan tersebut ternyata sudah ada antrian yang panjang dari para pemohon visa. Kami diarahkan ke loket nomor 1. Di situ kita diminta untuk memberikan berkas seperti bukti pembayaran, bukti janji temu, DS confirmation dan lain sebagainya, termasuk juga pas foto 5x5 berukuran 5x5 dengan background hitam putih. Kemudian saya maju ke loket selanjutnya untuk sidik jari. Setelah sidik jari, petugas kemudian mempersilahkan saya dan beberapa pemohon visa untuk menuju loket interview. Loket interview itu dimulai dari loket 7, 8, 9, dan 10. Saat itu, saat beberapa orang sedang ditanyakan tentang tujuannya ke Amerika, saya sempat mendengar beberapa pertanyaan seperti apa tujuan kamu ke Amerika, apakah di sana ada saudara, dan lain sebagainya. Hingga kemudian giliran saya maju ke loket nomor 7. Saat itu seorang pria mungkin sekitar umur 50-an atau 60-an. Dia bisa berbahasa Indonesia. Dia menyapa saya, selamat pagi. Saya pun kemudian menjawabnya selamat pagi juga. Dia tak lama kemudian dia menanyakan, apakah kamu seorang graphic designer dan fotografer? Saya jawab ya, kebetulan saya berprofesi sebagai
graphic designer dan fotografer. Kemudian dia mengetikkan sesuatu di perangkat komputernya. Tak lama kemudian dia kembali bertanya, coba kamu jelaskan tempat perusahaan tempat kamu bekerja dan pekerjaan kamu. Saya langsung menjelaskan bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan dan tugas saya adalah sebagai graphic designer membuat beberapa konten desain seperti poster, brosur, flyer, dan sebagainya. Pria bule tersebut kemudian kembali mengetikkan sesuatu dalam perangkat komputernya. Tak lama kemudian dia bertanya ke saya, apa tujuan kamu ke Amerika? Saya bilang berlibur and take some picture. Kebetulan celakanya setelah saya berkata take some picture, dia mungkin berpikir saya sangat fasih bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris saya sangat pas-pasan. Kemudian dia bertanya beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris seperti do you have family or friend in America? Saya jawab no, gitu. Terus kemudian dia mengetikkan kembali di sesuatu dalam perangkat komputernya, mungkin menyocokkan data segala macam. Dan terakhir dia bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris yang jujur saya sama sekali tidak mengerti, dalam arti saya tidak mendengar karena waktu itu jujur saya sangat deg-degan sekali. Dan saya menjawab ya. Saya sama sekali tidak tahu pertanyaan dia itu apa. Jadi saran saya kepada teman-teman yang nanti melakukan interview, kalau memang konsisten pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia terus, kecuali bahasa Inggris kalian sangat bagus, silahkan. Jadi setelah saya menjawab pertanyaan dia dalam bahasa Inggris yang saya jawab ya, dia kemudian mengambil kertas putih. Saya tahu itu berarti tandanya diterima, dan kemudian dia bilang memberikan kertas putih tersebut, dia bilang selamat jalan-jalan. Saya kemudian mengucapkan terima kasih dan berlalu. Jadi kurang lebih proses interview saya itu sekitar kurang lebih dalam 1 menit. Sementara beberapa pemohon visa yang sebelumnya ada di depan saya itu cukup lama ya, mungkin mereka sekitar 5 menitan lah, kurang lebih sekitar itu. Ada yang diterima, ada yang tidak. Saya sendiri waktu itu keterima ya. Jadi berkas-berkas apa saja yang saat itu saya bawa ya, seperti saya bilang, bukti pembayaran, terus ya DS confirmation, pas foto 5x5, kemudian beberapa berkas pendukung seperti akte, ijazah, kartu keluarga, akte anak saya, rekening koran, bank statement saya tidak bikin, tapi ternyata file-file pendukung itu sama sekali tidak ditanyakan dalam proses pembuatan visa itu. Oh ya, itinerary juga saya tidak ditanyakan, rekening koran tidak ditanyakan, bank statement pun tidak ditanyakan. Jadi bisa dibilang sangat-sangat mudah dalam melakukan interview kemarin. Mungkin ada sedikit masukan untuk teman-teman yang akan melakukan interview. Tidak ada salahnya menurut saya untuk mengisi formulir DS-nya sendiri, karena kalian lebih tahu tentang biodata kalian. Isinya cuman pertanyaan seperti nama kita, nama depan, nama belakang, lahir di mana, pendidikannya apa, nama orang tua, cewek, cowok, kemudian pasangan kita, kuliah di mana, SMA di mana, kuliah di mana, kerja di mana, jika pernah bekerja sebelumnya ditulis pekerjaannya apa aja, terusnya 5 tahun terakhir kita pernah kemana, dan apalagi ya saya lupa, ditanyain sosmed juga gitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya tuh kayak pernah tergabung dalam organisasi yang membahayakan atau tidak, itu jawab aja no semua. Jadi sekali lagi menurut saya interview visa Amerika itu tidak seserem seperti yang dikatakan berbagai informasi yang berseliweran di YouTube. Menurut saya sangat mudah. Kuncinya adalah kalian sangat
harus tahu isi DS160, karena dari DS160 itulah berbagai pertanyaan nanti akan ditujukan. Oke, seperti itu dulu aja. Nanti saya akan coba lebih detail tentang bagaimana cara mengisi DS160. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.